Akan membaca firman sebagaimana tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat ke-18 ya, satu ayat aja. 1 Tesalonika 5 ayat 18, kita akan baca ayat ini bersama-sama sesuai dengan apa yang tertulis dalam capture di depan kita ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18, kita baca satu ayat ini. 3, 4. Mengucap syukurlah dalam segala hal, karena inilah kehendak Elohim dalam Hamasya Yeshua bagi kamu. Amin. Silakan duduk. Puji Bapa Yahweh, kita mengucap syukur atas firman Tuhan ya, yang seringkali kalau kita lihat ayat ini dengan sungguh-sungguh bisa agak aneh ya, agak aneh dalam arti kata tidak seperti seluruh orang dunia bisa melakukan ya. Karena apa? Karena dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Artinya dalam keadaan suka, dalam keadaan duka harus mengucap syukur ya. Dan dikatakan oleh firman Tuhan, karena inilah kehendak Elohim. Ini kehendak Tuhan ya. Kita setiap minggu at least kita berdoa ya. Datanglah kerajaanmu, jadilah apa? Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga ya. Itu kan doa yang diajarkan oleh Adonai Yeshua Mashiach yang harus kita doakan ya. Nah, termasuk kehendak Tuhan adalah kita mengucap syukur. Kalau kami di tempat ini mengucap syukur seperti yang tadi saya saksikan ya, karena banyak yang ulang tahun ya. Ulang tahun ya, kita mengucap syukur. Walaupun cucu saya yang ada di Kalimantan dia nggak bisa datang ya. Ya, tapi ya kita mengucap syukur karena Tuhan tambahkan usianya. Ya, bersama-sama kami yang ada di sini juga usia pernikahan anak kami bertambah. Itu kan kemurahan Tuhan. Kalau kita mengucap syukur karena sukacita ya itu wajar. Tetapi bisakah kita mengucap syukur ketika kita dalam situasi kondisi yang katakanlah prihatin, tidak dalam suasana sukacita ya. Secara akal manusia itu sesuatu hal yang sangat mustahil ya. Bahkan dalam katakanlah dalam yang paling situasi buruk, katakanlah dalam suasana duka ya, ada mungkin kematian, apakah kita bisa mengucap syukur ya? Dan itulah yang harus menjadi bagian daripada kehidupan kita yang sedang diproses oleh Tuhan, agar kita mampu mengucap syukur dalam segala situasi dan kondisi. Jangan pernah kita mengatakan nggak mungkin. Ketika ada kata tidak mungkin, jadilah sesuai dengan perkataanmu. Sehingga dengan demikian ya, yang menjadi masalah adalah kalau kita tidak mengucap syukur dalam situasi kondisi yang seperti tadi saya katakan, dalam situasi duka katakan ya, kita tidak bisa mengucap syukur, bahkan mengatakan tidak mungkin, itu kita sudah apa? Melawan firman Tuhan. Melawan firman Tuhan. Ya. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus belajar. Ya. Belajar untuk bisa melakukan seluruh kebenaran firman Tuhan dengan benar. Ya, saya percaya dalam kehidupan ini seperti yang seringkali kita dengar bahwa apapun permasalahan, apapun pergumulan, apapun tantangan dan pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi, itu adalah bagian daripada proses pembentukan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita.
Ya. Bagian daripada proses pembentukan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Ya, kita lihat dalam kitab 1 Petrus pasal 1, ya. Kita baca aja mulai ayat 3 ya, supaya lebih jelas. Karena kalau saya baca satu ayat agak kurang jelas nanti. Ayat 3 sampai ayat 9 ya. Kita baca di sana. Terberkatilah Elohim dan Bapa Tuhan kita Yeshua Hamasiah, yang sesuai dengan rahmatnya yang berlimpah telah melahirkan kita kembali ke dalam pengharapan yang hidup melalui kebangkitan Yeshua Hamasiah dari antara orang mati, ke dalam warisan yang tak dapat binasa dan tidak bercela dan tak dapat pudar, yang tersedia bagi kamu di sorga, ya, yang oleh kuasa Elohim tetap dipelihara melalui iman menuju keselamatan yang siap untuk disingkapkan pada saat terakhir, yang di dalamnya kamu bergembira. Perhatikan ayat ini. Sekalipun sekarang untuk seketika perlu didukacitakan oleh berbagai pencobaan, supaya ujian imanmu yang jauh lebih berharga daripada emas yang dapat binasa, meski diuji melalui api, boleh didapati sebagai pujian dan kehormatan dan kemuliaan pada waktu penyingkapan Yeshua Hamasiah, yang meskipun belum melihat kamu mengasihinya di dalam Dia, yang meskipun sekarang belum nampak, namun dengan percaya kamu bersukaria dengan sukacita yang tak terungkapkan dan dimuliakan. Karena apa? Mencapai tujuan akhir imanmu, yaitu keselamatan jiwa-jiwa. Ya, firman Tuhan katakan Yeshua datang untuk menyelamatkan jiwa kita. Ya, menyelamatkan jiwa. Jiwa terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak. Pikiran, perasaan, kehendak kita, jiwa kita inilah yang sering menjadi penghambat. Mana mungkin saya bisa mengucap syukur dalam situasi duka. Mana mungkin saya bisa mengucap syukur dalam situasi seperti kondisi saat ini. Tidak mungkin. Ya, saya katakan kepada saudara bahwa di dalam segala hal, tantangan pencobaan yang berat sekalipun, semua tetap ada dalam kuasa Tuhan. Ya, semua tetap ada dalam kuasa Tuhan. Ya, kalau kita baca, kita ingat di dalam kitab Kejadian 1, ya, ayat 2 dan seterusnya. Ketika dunia ini, ya, ketika dunia kita baca ya. Kejadian 1 ayat 2 mulai. Ya. Ya. Bumi menjadi tak berbentuk dan hampa, dan kegelapan ada di atas permukaan samudera raya. Dan roh Elohim ada mengeram di atas permukaan air. Artinya, dalam suasana di mana kita yakin adalah pemberontakan setan. Dalam suasana pemberontakan setan yang mau menghancurkan pekerjaan Bapa Yahweh, roh Bapa Yahweh tetap memegang kontrol. Tetap memegang kontrol. Ya, nah, di sini kita melihat dan kita percaya di dalam kehidupan ini pun Tuhan tetap memegang kontrol dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, hanya sekarang percaya nggak? Hanya itu aja. Ya. Kalau kita tidak percaya, artinya kita menolak. Nggak mungkin. Ya sudah, jadilah tidak mungkin. Sehingga kesedihan akan terus-menerus menggerogoti hidup kita. Ya, karena pelanggaran terhadap firman Tuhan adalah dosa. Akibat dosa adalah maut. Ya, semuanya harus ada kaitan. Nah, kita belajar. Ya, ingat, firman Tuhan itu harus kita pelajari
kita dengan hikmat Tuhan kita mengerti, dan dengan pertolongan Roh Kudus kita lakukan dalam hidup. Saya katakan, tanpa pertolongan Roh Kudus tidak mungkin kita bisa melakukan firman Tuhan. Tidak bisa. Ya, contohnya ada. Kalau mana contohnya kayak Yudas. Yudas itu sudah dibaptis. Ya. Yudas itu dibaptis. Tapi Yudas dia belum menerima baptisan Roh Kudus. Sehingga dia mengkhianati. Ya. Bahkan menjual sang juru selamat. Ingat, Petrus bersama dengan murid-murid yang lain selain Yudas, ketika mereka juga belum menerima Roh Kudus, mereka juga ketakutan. Ketika Yesua dibawa ke penguasa untuk dihukum mati, semua lari. Tetapi lihat, ketika mereka sudah menerima Roh Kudus, Petrus bersama dengan murid-murid yang sisa mempunyai keberanian yang sangat luar biasa. Mereka tidak memikirkan tentang mau mati ya mati. Ya. Karena itu kita butuh Roh Kudus. Kita membutuhkan Roh Kudus untuk kita dapat melakukan apa yang tertulis. Kehendak Bapalah kita mengucap syukur dalam segala hal. Ya. Permasalahan kita kan tadi baca dalam kitab Petrus tadi. Kehendak Tuhan untuk membuat kita pertama-tama seperti seolah-olah didukacitakan. Kenapa? Ya, karena memang semua ada sebabnya. Semua ada sebab. Tetapi itu adalah bagian dari proses yang seperti saya katakan tadi untuk pemurnian kita. Kita lihat dalam Keluaran pasal 13 ya. Keluaran pasal 13 ayat ke 17. Terjadilah ketika Firaun menyuruh umat itu pergi. Perhatikan ayat ini. Elohim tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun itu dekat. Sebab Elohim berfirman, jangan sampai orang-orang itu menyesal jika mereka menghadapi peperangan dan kembali ke Mesir. Jika mereka menghadapi peperangan di sini bisa berarti permasalahan. Setiap pribadi kita selama kita hidup itu masih menghadapi permasalahan. Orang yang paling kaya di dunia sampai orang yang paling melarat sekalipun semua punya masalah. Jangan kira orang yang kaya raya itu tidak punya masalah. Jangan kira orang yang kaya raya itu nggak punya utang. Kalau saudara baca di media sosial kan beberapa saat ini kan sedang dibicarakan tentang satu keluarga yang ternyata utangnya banyak kemana-mana. Tapi dianggap orang yang terkaya. Termasuk orang yang terkaya di Indonesia. Tetapi ternyata hartanya itu menyangkut hal-hal yang secara umum sebenarnya tidak enak. Ya. Tetapi artinya yang mau saya katakan adalah orang yang kaya pun tetap punya masalah. Orang yang kaya raya sekalipun tetap punya utang. Jangan kira orang-orang yang kaya raya punya perusahaan banyak macam itu, pasti mereka punya hutang di bank. Pasti mereka punya hutang di bank. Ya. Nah, di sini kita melihat ya, permasalahan Tuhan izinkan terjadi, kan dikatakan menghadapi peperangan, menghadapi permasalahan. Tuhan izinkan terjadi untuk menguji kita. Apakah ketika ada permasalahan terjadi dalam hidup, kita akan kembali ke Mesir, kembali kepada kehidupan yang lama. Nah, itu yang Tuhan mau proses saudara dan saya. Ya, setiap kita kan punya masalah, nggak ada satupun di sini yang tidak punya masalah. Tetapi bagaimana caranya kita menghadapi masalah? Ya, dikatakan oleh firman Tuhan tadi, bersyukur senantiasa. Artinya kita tetap harus mengatakan, Tuhan terima kasih. Engkau izinkan masalah ini terjadi. Ya, kadang-kadang saya melihat film ya, ada film-film yang ada kata-kata yang bagus. Ya, yang sebenarnya dikutip dari firman Tuhan. Ya, ada masalah ini terjadi karena Tuhan mau melakukan sesuatu yang luar biasa untuk memberkati saya.
Apapun permasalahan yang saudara dan saya hadapi saat ini, kan semua punya masalah. Terlebih dengan COVID, dengan segala macam masalah. Ya, bagaimana kita menghadapi? Datang di hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan dengan jelas di dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2, kita lihat ya. Yesaya 59 ayat 1 dan 2 mengatakan begini. Lihatlah, tangan Yahweh tidaklah kurang panjang untuk menyelamatkan, ataupun telinganya tidaklah berat untuk mendengar. Namun, kejahatanmu itulah yang memisahkan kamu dari Elohimmu. Dan karena dosa-dosamu, dia telah menyembunyikan wajahnya darimu untuk mendengar. Artinya apa? Tuhan mengajar kita. Ya. Apapun yang pernah kita taburkan, ingat hukum tabur tuai. Apapun yang kita pernah taburkan, suatu saat harus kita tuai. Kalau kita nggak cabut. Segala tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa Yahweh, itu harus kita cabut. Kalau kita nggak cabut, suatu saat dia akan berbuah. Entah buahnya itu kalau tanamannya bagus ya hasilnya bagus. Kalau tanamannya tidak bagus ya hasilnya nggak bagus ya. Jadi kita harus sangat berhati-hati ya. Kita lihat dalam Matius pasal 15 ayat ke-13 ya. Matius 15 ayat 13. Sambil menanggapi dia berkata, setiap tanaman yang Bapa Surgawimu tidak namanya akan dicabut seakar-akarnya. Artinya ya, kita kan harus mengoreksi diri kita pribadi. Kita kan tahu apa yang pernah kita pikirkan, apa yang pernah kita katakan, dan apa yang pernah kita buat. Itu semua taburan. Ya. Kalau kita menabur sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, satu saat akan kita tuai. Ya, karena itu saya mengajak kita semua, setiap hari ketika kita baca firman, kita koreksi diri. Tuhan, masih ada nggak dosa saya? Karena kalau dosa masih ada, Yesaya 59 tadi tetap berlaku. Tuhan tidak akan tolong. Ya, entahkah dosa yang hari ini, entah dosa yang kemarin, entah dosa yang sebulan lalu, setahun lalu, atau puluhan tahun yang lalu. Oh, kok puluhan tahun yang lalu? Nah, ini yang kadang-kadang orang udah lupa. Ya, saya mengenal seseorang. Ya, mengenal seseorang. Dia punya rumah tangga, seorang ibu. Sekarang dia menghadapi permasalahan. Suaminya selingkuh sama orang lain. Orang yang cukup dia kenal baik. Ya. Ketika saya dengar itu, saya katakan, saya belum ketemu orang itu. Saya katakan sama orang yang ngomong sama saya. Ingat, puluhan tahun yang lalu dia lakukan hal yang sama terhadap suami orang. Sampai istrinya nangis-nangis. Waktu dia masih gadis, dia tertarik dengan suami orang. Itu terjadi udah lebih dari mungkin sekitar 20-an tahun yang lalu. Dan itu benih kejahatan yang dia tanam. Kalau dia tidak cabut, itu akan semakin besar ya semakin sulit dicabut. Ya. Karena itu kita melihat di sini. Inilah namanya hukum tabur tuai. Kita menanam, ya namanya kita kan bisa berdosa. Kita bisa salah. Kalau kita sudah tanam, kalau kita diingatkan Tuhan, pokoknya kau berdoa, ini doa saya kok nggak dijawab-jawab sih. Ya berdoa, koreksi diri terus. Tuhan, ya, apa yang masih tidak benar. Ya. Minta ampun sama Tuhan, terus katakan semua yang pernah saya pikirkan, semua yang pernah saya katakan, semua yang pernah saya buat yang tidak sesuai kehendak Tuhan. Saya cabut kembali, saya tarik kembali. Ya, saya tarik kembali. Saya nyatakan tidak berlaku dalam hidup saya. Semua dibersihkan oleh darah Yesus. Ya. Nah, kadang-kadang di sini kan kita gampang untuk mengucapkan, tapi susah untuk menarik kembali. Ya, saya waktu kerja di Myanmar sana ya, ada teman saya orang Inggris. Sebenarnya dia bos saya orang Inggris. Ketika dia ngomong salah,
Dia langsung, no, I take it back. Saya tarik kembali kata-kata itu. Ya, yang saya lihat sini adalah ini bagus untuk dipelajari. Ya, ketika dia ngomong, salah dia ngomong, dia berikan pendapat, kemudian mungkin dia ingat kan, salah. No, I'm taking back all the words that I have said. Jadi semua apa yang sudah saya katakan saya tarik kembali. Nah, di sini kita belajar. Kita belajar apabila sesuatu yang bukan dari Tuhan sudah kita tabur, cepat tarik. Kalau engkau tidak tarik, satu saat engkau akan tuai. Ya, pasti. Karena itu ya mari kita belajar. Supaya dalam hidup ini kita bisa senantiasa mengucap syukur sama Tuhan. Karena inilah kehendak Tuhan. Apapun yang kita harus hadapi dalam hidup ini, Tuhan terima kasih. Saya sendiri ya sering kita menghadapi masalah. Ya, setiap hari kan kita punya masalah. Ya, hal-hal yang kecil kita cek. Umpamanya kecil, umpamanya tadi mati lampu kan, cek. Padahal saya tahu dijatuh kan. Cuman saya koreksi ini kenapa nih Tuhan? Padahal kita udah minta Tuhan. Tuhan tolong, saya butuh listrik. Ya. Kita di gereja. Dulu kan sering kali kalau kita ini ada aja mobil yang parkir pasti depan rumah kan, depan ruko kita. Kalau kita ngomong sama orang bisa ribut. Karena menganggap ini kan tempat bebas. Nah, saya yang ngomong sama Tuhan, Tuhan tolong. Ya. Supaya tempat parkir kita ini jangan diisi orang lain. Ya. Sehingga dengan demikian kita bisa pakai, jemaat bisa pakai ya, seberapa yang kita butuh. Walaupun kadang-kadang ada aja yang mau nyoba-nyoba. Tetapi dengan hikmat Tuhan kita bisa berbicara sama orangnya, tolong jangan parkir di sini. Karena kalau hari Minggu kita pakai. Nah, kita melihat memang ya campur tangan luar biasa dari Tuhan. Nah, disinilah dengan kita mencoba mempraktekkan apa yang Tuhan firmankan. Percayalah hidup saudara dan saya pasti dipenuhi dengan berkat. Pasti. Ya. Karena apa? Karena Tuhan menciptakan segala sesuatu ini untuk siapa? Bukan untuk setan. Tuhan menciptakan segala sesuatu ini untuk anak-anak Tuhan. Untuk anak-anak Tuhan. Bukan untuk manusia semua ya. Ya, karena manusia ini kan ada anak-anak Tuhan, ada anak setan kan. Ya, ya mungkin kalau ya di sini campur mungkin orang banyak heran, loh ini ya kita sudah belajar sedikit tentang firman Tuhan. Kalau saudara baca keturunan ada anak Tuhan. Ya. Tapi juga ada anak setan. Kan Yesus sendiri bilang, ya, bapakmu setan. Ya. Bapakmu setan. Kira-kira menurut perkiraan saudara itu Yesus ngomong main-main apa enggak? Gitu. Kita lihat dalam Yohanes pasal 8 ayat buat supaya ngerti aja ya. Yohanes 8 ayat 44. Kamu berasal dari bapakmu, si setan, dan kamu ingin melakukan hasrat-hasrat bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan dia tidak berdiri dalam kebenaran karena kebenaran tidak ada di dalam dia. Tak kalah seorang berkata dusta, dia berkata dari dirinya sendiri, karena dia dan bapaknya adalah pendusta. Nah kan kita sebagai anak Tuhan, kalau kita baca firman Tuhan, kita tanya nih sama Tuhan. Kira-kira ini Yeshua ini ngomong benar apa enggak? Kan gitu. Kalau dia ngomong benar, berarti apa yang dia umpamakan, ada benih lalang, ada benih gandum, cocok dengan ini. Hanya banyak orang, oh nggak mungkin kamu, ya itu urusanmu lah. Ya. Nah, tapi kita melihat di sini, kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang sudah dibebaskan dari dosa perbudakan atau perbudakan dosa oleh anugerah Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua Mashiach. Nah, kita harus
melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ya, kan ada banyak, ada denominasi gereja, banyak aliran gereja-gereja, banyak. Ya bagus sih. Ya, semua kan merasa diri saya benar. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kadang-kadang kita bingung nih, kemana nih saya harus pergi? Ya, nggak masalah gereja sini, gereja yang penting sesuai gak dengan firman. Kalau nggak sesuai dengan firman, hati-hati. Ya, hati-hati. Ya, kalau itu sesuai firman ya ikutin. Ya, tetapi kalau tidak sesuai firman, kita dicekokin terus dengan firman yang ditambah dan dikurangi, pada akhirnya hidup jiwa kita akan rusak. Karena ketika setan berkomunikasi dengan Hawa, itu jiwa si Hawa seolah-olah diambil. Ya, seolah-olah dirampas. Kita lihat di Yakobus 1 ayat 21. Ya. Supaya kita lebih ngerti ya. Sebab itu dengan menyingkirkan segala kotoran dan banyak kejahatan, terimalah dengan kelemah lembutan firman yang ditanam, yang dapat menyelamatkan jiwamu. Ya. Kenapa jiwa? Karena jiwa itulah yang dirampas oleh setan dari Hawa. Ya. Setan merampas jiwa Hawa, sehingga Hawa punya keinginan menjadi sama seperti Tuhan. Walaupun ada firman Tuhan katakan, manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan, secitra dengan Tuhan. Tetapi itulah tipuan si setan, ya. Dan Hawa tertarik. Kenapa dia tertarik? Karena dia membiarkan dirinya berkomunikasi dengan setan. Artinya Tuhan ajarkan kepada saudara saya, dan Tuhan ingatkan, jangan kita berkomunikasi dengan setan. Satu kali kita berkomunikasi dengan setan, jiwa kita dirampas. Pikiran, perasaan kita dirampas oleh setan. Ya, sehingga yang ada hanya keinginan-keinginan setan. Tetapi yang Tuhan mau adalah, biar firman itulah yang kita tanam terus di dalam hati kita. Firman itulah yang memulihkan jiwa kita. Ya. Ingat, firman itu memulihkan jiwa sesuai dengan ini. Kita lihat dalam Mazmur 19 lagi ya. Mazmur pasal ke-19 ayat ke-8. Mazmur 19 ayat 8. Torah Yahweh itu sempurna. Apa? Memulihkan jiwa. Jadi jiwa yang rusak itu hanya dia dapat dipulihkan dengan Torah Yahweh. Ya, walaupun ada beberapa gereja, kita tidak hidup lagi dalam zaman Torah. Hati-hati. Torah itu ada aturan, ketetapan, perintah yang datang langsung dari Tuhan. Yesua ketika dia hidup di muka bumi, yang dia baca Torah. Yang diajarkan pun Torah. Karena ada pendeta-pendeta yang Torah itu nggak berlaku lagi. Siapa bilang? Karena Yesus sendiri berkata, aku tidak membatalkan Torah, tapi aku menggenapi. Nah, jadi kita melihat di sini, Torah itu memulihkan jiwa kita. Artinya Tuhan menghendaki saudara dan saya baca firman Tuhan. Sehingga kita tidak mudah tertipu dengan pelayan-pelayan Tuhan yang palsu, pendeta-pendeta palsu, nabi-nabi palsu, semua yang palsu-palsu. Apalagi akhir zaman ini kan, semua yang palsu-palsu justru apa? Dimunculkan. Artinya ada satu kekuatan yang memang diadakan supaya apabila mungkin, kita lihat dalam Matius 24 ya. Ayat ke 24. Sebab Hamasya palsu dan nabi-nabi palsu akan dimunculkan. Perhatikan ayat dimunculkan. Artinya ada satu kekuatan yang membuat dia tampil. Keluar. Itu dimunculkan. Dan mereka akan memberi tanda-tanda yang dahsyat.
keajaiban sehingga menyesatkan, bahkan jika mungkin mereka yang terpilih. Ingat, kita sebagai orang Nasrani, orang Kristen, itu kita sudah dipilih. Karena kalau bukan orang Kristen atau bukan orang Nasrani, itu berarti tidak memiliki iman. Karena firman Tuhan katakan dalam 1 Tesalonika bahwa iman itu tidak semua orang, tidak diberikan kepada semua orang. Nah, kalau kita sebagai orang Nasrani, orang Kristen, itu sudah bagian daripada orang yang dipanggil dan dipilih. Nah, tapi jangan merasa bangga bahwa engkau sudah dipilih. Karena banyak orang yang dipilih seperti Yudas, dia nggak setia. Ya, jadi yang harus kita lakukan adalah kita bukan saja dipanggil, kita bukan saja dipilih, tetapi kita harus setia sebagai pelaku-pelaku firman. Termasuk yang tadi ayat yang yang kita baca tadi dalam 1 Tesalonika 5 tadi, ya, apa? Mengucap syukur dalam segala hal. Saya tidak tahu permasalahan apa yang ada dalam hidup saudara. Masalah ibadah kok ada masalah? Ada. Karena ada orang yang takut mau datang ibadah. Ya. Dengan alasannya klasik ya, alasannya bagus ya. Kita kan harus ikut aturan pemerintah. Nah, pemerintah tidak pernah melarang, hanya jangan sampai kumpul banyak-banyak. Ya. Bagaimana nanti saatnya datang seperti zaman Daniel. Tidak boleh ibadah. Tidak boleh memohon kepada siapapun kecuali kepada penguasa. Itu kan Daniel. Tetapi Daniel nggak peduli. Mau mati-mati. Ya. Dan di sini kita melihat karena Daniel mengutamakan Tuhan, maka Tuhan bela. Ya, itu salah satu masalah. Ya. Kan banyak masalah. Masalah rumah tangga, masalah usaha, masalah pekerjaan, masalah karir, masalah pendidikan, banyak masalah dalam hidup. Tapi apabila kita belajar untuk menyesuaikan diri kita, jiwa kita dengan kehendak Tuhan, dan menganggap bahwa apa yang Tuhan izinkan terjadi mendukacitakan kita seperti suratan Petrus tadi, itu adalah bagian daripada proses. Apakah pada saat kita didukacitakan kita masih mengucap syukur apa tidak? Kalau kita masih mengucap syukur, walaupun ya namanya walaupun bersukacita tapi air mata menangis, air mata keluar, tapi tetap Tuhan terima kasih, walaupun air mata berinang-inang. Ya. Tapi di situ tangan Tuhan bekerja. Lihat, saya pelajari si Daud ini ya, Daud atau David. Ya. Ketika dia menghadapi masalah, yang pertama-tama dia lakukan, dia datang kepada Bapa Yahweh. Dia datang kepada Bapa Yahweh, dia katakan dalam Mazmur 139, Tuhan selidikilah aku, ujilah aku. Ya. Artinya dia mau dirinya ini sungguh-sungguh berkenan kepada Bapa Yahweh. Karena kalau dia berkenan kepada Bapa Yahweh, maka tangan Bapa Yahweh akan menjangkau dia. Dan jangan kira bahwa Daud ini tidak berdosa, dosanya banyak. Tetapi dikatakan oleh firman Tuhan, dia adalah orang yang termasuk dikasihi Tuhan. Kenapa? Ketika dia berbuat dosa, cepat dia minta ampun. Cepat dia mau mengoreksi diri. Dan lihat ya, dia belajar dari pengalamannya. Ketika dia sudah menjadi prajurit, bahkan ketika dia jadi raja. Satu hal yang dia pelajari ketika dia melayani Saul. Ketika Saul masuk ke masukan setan, dia main harpa. Dia main musik. Karena itu dia berani berkata dalam Mazmur berapa 22 ayat 4 itu kan, Bapa Yahweh bersemayam di atas puji-pujian. Ini sebenarnya pengalaman Daud. Ketika dia melihat Saul kemasukan setan, dia main musik. Dia memuji Tuhan. Nah, di sini kita belajar.
ketika saudara dan saya dalam keadaan yang sulit sekalipun yang Tuhan izinkan terjadi, ajar diri kita untuk memuji Tuhan dalam hati, ya, di dalam lidah, mulut, bibir. Kita belajar memuji dan memuliakan Tuhan. Kenapa kita harus memuji dan memuliakan Tuhan? Ketika kita memuji dan memuliakan Tuhan, ya, maka di situ ada hadirat Tuhan. Ketika hadirat Tuhan turun, ya, walaupun kita ingat ya, kalau saudara pelajari Daud itu, ketika dia di dalam dikejar-kejar sama Saul, dia nyanyi. Saya percaya ketika dia nyanyi sambil menangis. Sambil menangis, tapi dia nyanyi sebagai ucapan syukur. Dan karena dia menyanyi, dia memuji Tuhan, hadirat Tuhan turun, dan itu membuat kelegaan dalam hatinya. Nah, kita belajar dari apa yang tertulis. Ya, kita bermazmur. Oh, saya nggak pintar nyanyi. Hatimu ajar supaya kita dapat memuji dan memuliakan Tuhan. Kan lidah, mulut, bibir ini, ya saya belajar ya, walaupun hari-hari bangun tidur, ya saya memuji Tuhan, walaupun dalam hati ya ada puji-pujian Tuhan. Mengucap syukur Tuhan, terpujilah nama. Ya, ingat, itu semua adalah kehendak Tuhan. Saudara dan saya diciptakan untuk kemuliaan namanya. Sehingga dengan demikian ketika kita memuji dan menyembah Dia, kita mengundang hadiratnya, maka jalan kita akan dibuatnya menjadi mulus. Mulus. Walaupun kadang-kadang Tuhan izinkan terjadi, itu bukan karena Tuhan marah, Tuhan mau menguji kita. Jangan nanti ada masalah sedikit langsung marah-marah sama Tuhan. Langsung maki-maki orang. Orang jangan dimaki-maki. Ya, kadang-kadang kan karena kita nggak sabar kan. Nah, ini kan bagian dari proses pembentukan juga terhadap saya pribadi. Kadang-kadang dulu itu begitu gampang untuk kalau diganggu langsung ada hal-hal yang tidak benar keluar. Baik kata-kata, baik pikiran, baik tingkah laku. Tapi proses yang dikerjakan oleh Tuhan begitu luar biasa. Ya, dan saya teringat Musa seorang pembunuh. Musa itu orang yang gampang memberang, seorang pemberang, seorang yang gampang marah. Dulu waktu dia di Mesir, dia marah, dia bunuh orang. Tetapi kitab Bilangan 12 menyatakan dengan jelas bahwa setelah 40 tahun dia dididik secara Mesir. Ya memang dulu kan belum ada Torah yang tertulis. Ya, belum ada menyatakan jangan membunuh, belum ada. Artinya dia bunuh orang ya seolah-olah nggak ada dosa. Dosa adalah pelanggaran terhadap firman. Dan karena Torah ada larangan jangan membunuh, kalau kita bunuh ya berdosa. Musa dia bunuh, seorang pembunuh. Karena 40 tahun dia bergaul dengan Tuhan. Lihat, 40 tahun dia bergaul di Mesir, dia jadi berang. Tapi itulah maksud Tuhan. Tuhan ajar dia supaya dia bisa baca, bisa tulis, ya, dia bisa memimpin. Kemudian 40 tahun keangkuhan dia sebagai orang Mesir direndahkan oleh Tuhan serendah-rendahnya untuk dia melayani Tuhan 40 tahun. Dan selama proses 40 tahun ini dikatakan oleh firman Tuhan, dia menjadi orang yang paling lembut hatinya. Nah, kalau Musa bisa, Paulus seorang pemberang, sama. Tetapi ketika dia bergaul dengan Tuhan, Tuhan merubah mereka. Apa bedanya dengan kita? Sama. Hanya tergantung mau nggak kita, kan gitu. Mau nggak? Kalau kita mau, firman itu yang memulihkan, tadi dalam Mazmur tadi kan, firman itu yang memulihkan kita. Yakobus tadi, firman itu yang menyelamatkan jiwa. Jiwa itu pikiran, perasaan, kehendak kita. Sehingga disesuaikan dengan kehendak Tuhan. Sehingga dengan demikian hari lepas hari, ya, kita nikmati hidup ini ya dengan sukacita. Walaupun permasalahan datang, masalah boleh datang, tetapi pertolongan Tuhan bagiku luar biasa. Dia pasti menyelamatkan aku. Dia pasti membela.
Nah, kalau kata-kata positif itu yang keluar, itulah yang terjadi. Tapi kalau kata-kata yang negatif, aduh masalah, oh jadi begini. Nah, itu hati-hati. Engkau menaburkan, kan Yesua berkata, apa yang kau imani, itu yang terjadi. Jadi kita belajar di sini, terus-menerus memperbaiki diri kita dengan kuasa pertolongan Roh Kudus, sehingga firman yang kita dengar, itu dapat kita lakukan dengan benar. Karena saya sangat percaya bahwa firman itu diadakan Tuhan untuk menyempurnakan kita. Ya, dikatakan oleh firman Tuhan, kuduskan mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17. Nah, itu yang kita imani. Dan kita percaya ketika kita belajar menerapkan firman Tuhan dengan taat setia. Tanpa saudara dan saya sadari, firman itu akan menyingkirkan semua kotoran-kotoran dari dalam hidup kita. Sehingga kita benar-benar menjadi kudus, menjadi sempurna. Ya, apa yang Tuhan katakan itu pasti terjadi. Hanya sekarang bagaimana kita menanggapi ataupun menghadapi semua itu. Ya, tetapi saya percaya apa yang Tuhan katakan kepada kita pada pagi siang hari ini. Ya, inilah kehendak Tuhan. Ya, kan kita berdoa di gereja kan at least 1 minggu sekali, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak. Ya, jadi jangan hanya berdoa, jangan jadikan doa itu hafalan. Kadang-kadang doakan jadi hafalan. Karena jadi hafal jadi lupa apa yang harus kita lakukan. Tetapi saya percaya dengan Tuhan ingatkan, memang ini kehendak Tuhan. Karena Dia sedang memproses kita menuju kepada kesempurnaan. Ya, saya tidak tahu kapan kan pengangkatan itu. Kita nggak tahu. Kita bisa menafsirkan. Boleh aja nafsirkan. Menafsirkan sekian, menafsirkan sekian. Ya. Tetapi kita tidak bisa menentukan kapan. Hanya saya percaya bahwa memang waktunya sudah sangat dekat. Ya. Pernah saya utarakan, ya, saya ajarkan bahwa generasi ini tidak akan, satu ayat kita baca ya, di dalam Matius pasal, supaya saudara ingat ini. Matius 24 ini, ya, kita baca ayat ke-34. Matius 24 ayat 34. Ini tentang akhir zaman. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, generasi ini sekali-kali tidak akan berlalu sampai semua ini terjadi. Ini generasi tentang munculnya Israel. Ya, generasi. Nah, kan yang seringkali menjadi masalah, satu generasi ini berapa tahun? Saya sudah pernah ajarkan saudara kan, kita bisa ada yang mengatakan, oh umur kita 70 tahun. Itu bukan generasi. Oh ada yang 40 tahun, 40 kan banyak 40 tahun. Yesua dari Moses atau Musa 40 hari 40 malam sama Tuhan. Terus Yesua juga puasa 40 hari 40 malam. Terus baik Saul, Daud dan Salomo 40, seolah-olah 40, tapi tidak, itu bukan generasi. Dan dua ayat yang kita pegang, yang menjadi kita coba berhitung tentang generasi ini. Ya. Nah, dua ayat terakhir ya kita baca ya sebelum kita akhiri ini. Ini hanya untuk mengulang karena ada beberapa orang di luar, tapi ada bagusnya juga supaya kita mengetahui dan tidak asal-asalan. Ya, di dalam kitab Kejadian pasal ke-15. Kita baca ayat ke-14, 15. 14 sampai 16 lah ya. Supaya ngerti apa yang dimaksud dengan generasi. Bangsa itu yang akan mereka layani, aku juga akan menghukumnya. Dan sesudah itu,
Mereka yang keluar dengan harta kekayaan yang besar. Engkau sendiri akan pulang kepada leluhurmu dengan damai. Engkau akan dikuburkan pada waktu rambutmu telah benar-benar putih. Perhatikan ayat ini. Namun generasi, ini berbicara generasi. Namun generasi yang keempat, ya, ingat generasi yang keempat akan kembali ke sini sampai di situ kejahatan orang Amori belum genap, ya. Sekarang kan menjadi pertanyaan berapa tahun apa ininya? Kita lihat ke atasnya sedikit, ayat ke-13. Ya, dia berfirman kepada Abraham, ketahui dengan sungguh-sungguh bahwa benihmu akan menjadi pengembara di negeri yang bukan kepunyaannya, dan mereka akan melayani bangsa itu. Sebaliknya bangsa itu akan memperbudak mereka selama berapa? 400 tahun. 400 tahun, 4 generasi. Jadi satu generasi berapa tahun? 100 tahun. 100 tahun. Dan perhitungan yang lain, kalau saudara mau hitung-hitungan nanti di rumah, ya, dari zaman Adam sampai zaman Abraham itu 2000 tahun. Dari zaman Adam sampai Abraham itu 20 generasi. 2000 tahun dibagi 20, satu generasi 100 tahun. 2 ayat sudah menggenapi bahwa satu generasi 100 tahun. Kalau bangsa Israel ini lahir tahun 48, satu generasi 1948 tambah 100, 2048. Tetapi ingat, ada tertulis tadi di dalam ayat Matius 24 ayat 24, waktunya diperpendek. Artinya kapan? Kita tidak tahu. Ya bisa aja 2000, sekarang ini 2020. Ya, 48 berarti berapa tahun lagi? 28 tahun lagi. Ya, mungkin kok 28 tahun lagi aku masih mungkin kayak Yoel masih bayi. Wah, begini, jangan dipikirin gitu-gituan. Yang penting kita diangkat, ya sudah. Ya. Saya bukan meramal, tetapi berdasarkan perhitungan itu kita bisa berpegang kepada firman Tuhan. Hanya waktunya kapan persisnya hanya Tuhan yang tahu. Ya, karena itu mari ya kita bersiap-siap mempersiapkan diri, mengucap syukur dalam segala hal, dan lihat perubahan pasti terjadi dalam hidup kita. Jangan pernah membantah firman Tuhan. Ya. Kalau kelihatan itu mustahil, ngomong sama Tuhan, Tuhan, mampukan saya untuk bisa melakukannya. Jangan pernah bantah. Atau jangan pernah katakan tidak mungkin. Karena bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Karena itu mari kita belajar. Sama-sama belajar ya. Saudara belajar dan melakukan, saya juga belajar dan kita praktekkan. Sehingga dengan demikian iman kita semakin bertumbuh sampai sempurna. Karena memang firman itu adalah untuk memulihkan kita dan menyelamatkan kita. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Hanya itu dari Kau sekali lagi katakan menyenangkan